Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dari kelas 04 SDSP 010. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Farka Firdaus dan ini rekan-rekan saya. Saya Muhammad Rizal Alifari. Saya Muhammad Zaki. Dan saya adalah Muhammad Novel Fernandes. Berikut adalah nama-nama anggota tim beserta NIM-nya. Nah, jadi di sini ada beberapa penjelasan bahwasannya mengapa BPMN krusial bagi PT Telkom Indonesia dan PT Telkomsel. Nah, jadi di tengah industri telekomunikasi yang dinamis dan kompetitif, pengelolaan proses bisnis yang efektif adalah kunci keberhasilan. BPMN hadir sebagai solusi strategis untuk menghadapi kompleksitas operasional. Nah, jadi ini ada ketiga, ya. Yang pertama itu adalah tantangan operasional. Jadi tantangan operasionalnya yaitu industri telekomunikasi dihadapkan pada volume transaksi yang sangat tinggi, keragaman layanan, dan perubahan teknologi yang amat cepat, menuntut adaptasi proses yang konstan. Nah, kedua adalah kebutuhan standarisasi. Untuk menjaga konsistensi, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan efisiensi di seluruh unit bisnis dan anak perusahaan, standarisasi proses menjadi sangat vital. Nah, yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan transparansi. BPMN menyediakan bahasa visual yang universal untuk memodelkan proses, memungkinkan identifikasi bottleneck, optimalisasi alur kerja, dan transparansi manajemen. Nah, selanjutnya, mengapa BPMN penting dalam telekomunikasi? Nah, jadi pertama itu ada kejelasan visual. Karena BPMN menyediakan bahasa visual yang terstandarisasi untuk menggambarkan proses end-to-end lintas tim dan vendor. Nah, yang kedua adalah efisiensi operasionalnya. Dia itu membantu mengidentifikasi hambatan dan mengotomatiskan tugas berulang untuk mengurangi mean time to repair dan response. Nah, yang ketiga adalah keselarasan lintas fungsi, yaitu memfasilitasi kolaborasi antara tim bisnis, jaringan, dan vendor melalui peta proses yang dibagikan bersama. Dalam lingkungan telekomunikasi yang bergerak cepat, ya BPMN mendukung perbaikan proses yang skalabel dan dapat diaudit. Nah, selanjutnya adalah profil perusahaan dari PT Telkom Indonesia dan PT Telkomsel. Jadi, PT Telkom Indonesia itu mempunyai anak perusahaan yang bernama PT Telkomsel. Nah, jadi yang pertama itu adalah ada PT Telkomselnya. PT Telkomsel Indonesia, PT Telkom Indonesia, pemimpin milik negara di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang bertransformasi menjadi telco digital yang menghadirkan layanan jaringan atau network information, media, entertainment dengan fokus pada pelanggan. Nah, kedua adalah PT Telkomsel, anak perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Telkom. Dia itu berfokus pada layanan seluler aja ya, contohnya kayak kartu SIM, eSIM, terus apalagi kira-kira Wi-Fi juga ya. Wi-Fi itu model dia itu IndiHome namanya itu ya, tapi dia itu tetap di bawah PT Telkom Indonesia. Pemimpin pasar di Indonesia dengan inovasi jaringan berkelanjutan dan optimalisasi pengalaman dari pelanggan. Nah, di sini ada alur-alur dan simbol-simbol BPMN atau simbol dan notasinya. Jadi yang gambar bulat ini, yang pertama itu adalah peristiwa. Jadi peristiwanya itu dalam maksud peristiwa awal, antara, dan akhir menunjukkan pemicu dan hasil. Nah, yang kedua adalah yang dalam bentuk persegi panjang ini, namanya adalah aktivasi. Aktivitas, ya mohon maaf, aktivitas. Jadi aktivitasnya itu artinya adalah tugas dan subprosesnya merepresentasikan suatu pekerjaan, subproses dapat diperluas atau diciutkan.
Yang ketiga adalah gateway, mengontrol percabangan eksklusif X, paralel plus dengan inklusif O. Yang keempat adalah alur sequence. Jadi dia itu sequence flow, menghubungkan elemen dalam satu proses dan menunjukkan urutan langkah. Alur ini tujuannya untuk menghubungkan dari aktivitas atau teks yang satu sama lain. Nah, seperti itu. Bisa juga dari get atau mengambil keputusan jika ya dan tidak, itu alur itu yang untuk menghubungkan ke teks lainnya. Lanjutkan. Ya, yang kelima adalah pull and land. Pull and land memodelkan partisipan organisasi dan pembagian peran dalam proses. Nah, yang keenam adalah message flow. Nah, message flow itu digunakan untuk komunikasi antar pool atau partisipan yang berbeda bentuknya. Ya, contohnya yang agak kepotong-potong gitu tuh dia itu. Ya. Terakhir adalah end event. Jadi end event itu adalah peristiwa akhir menandai penyelesaian proses dan hasil akhirnya. Ya, jadi dia itu ibaratnya lebih tepatnya proses end dia itu ya. Selanjutnya ya. Nah, di sini ada alur BPMN yang pertama akan dibacakan oleh Muhammad Zaki rekan saya. Silakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang alur BPMN tentang pembelian pulsa via e-wallet. Nah, di sini ada dua aktor, yaitu ada pelanggan dan juga sistem e-walletnya. Nah, di sini kita akan memulai di sini akan pertama-tama kita akan membuka aplikasi e-wallet dan memilih metode yang akan kita pilih, yaitu mengisi pulsa. Lalu kita akan menginput nomor Telkomsel kita, lalu kita akan menginput juga nominal yang akan kita beli, pulsanya berapa, dan juga baru di sini kita akan terima validasi permintaan top up. Lalu kita juga dan e-wallet ini juga mengecek saldo kita cukup atau tidak. Jika cukup, masukkan PIN atau OTP untuk konfirmasi, lalu saldo dipotong dan request ke Telkomsel, lalu Telkomsel proses pengiriman pulsa. Selanjutnya ada Telkomsel mengirim notifikasi sukses ke pelanggan, lalu pelanggan menerima notifikasi pulsa berhasil. Jika saldo tidak cukup, e-wallet akan mengirim notifikasi bahwa transaksi gagal, lalu selesai. Selanjutnya alur BPMN yang kedua, yaitu ada alur BPMN penanganan keluhan. Di sini ada 3 aktor, yaitu pelanggan, customer service, dan juga tim teknisi. Nah, di sini awal kita mulai dari pelanggan menyampaikan keluhan ke My Telkomsel atau call center. Lalu di sini verifikasi data di customer service-nya, identifikasi masalah apa yang diberi oleh customer keluhannya. Lalu customer service ini butuh tim teknisi atau tidak. Jika ya, investigasi jaringan atau sistem dilakukan oleh tim teknisi, lalu perbaikan dan update status. Selanjutnya ke pelanggan langsung menerima solusi dan konfirmasi selesai. Jika tidak butuh tim teknisi, memberikan solusi langsung dan mengirim notifikasi atau customer service menyampaikan jika bisa ditangani dan pelanggan menerima solusi dan konfirmasi selesai. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan alur BPMN yang ketiga, yaitu proses aktivasi kartu SIM. Di sini ada 2 aktor yang terlibat, yaitu pelanggan dan juga sistem aktivasi dan dukcapil. Di sini proses yang pertama yaitu start event. Setelah itu ada membeli kartu SIM dan memasukkan ke perangkat. Jadi seperti kalian memasukkan kartu SIM ke device kalian ya teman-teman, seperti handphone,
tab atau beberapa device laptop yang bisa support kartu SIM. Yang kedua di sini ada mengirim SMS, registrasi NIK. Nah, di sini kita harus registrasi dulu NIK di kartu tanda pengenal kita dan juga atau sama kita harus juga ngirim kartu keluarga ya teman-teman. Setelah itu proses selanjutnya itu validasi data NIK dan juga kartu keluarga. Jika datanya valid, maka akan lanjut ke aktivasi layanan dan paket data. Setelah itu kartu aktif dan siap digunakan ya teman-teman, dan event selesai. Jika tidak valid, maka kita akan gagal menerima notifikasi bahwa kita akan lanjut ke step selanjutnya, yaitu aktivasi layanan paket data. Berarti jika gagal, kita nggak bakal bisa lanjut ke step di mana aktivasi layanan dan paket data itu dimulai teman-teman. Dan setelah itu end start. Lanjut ke alur BPMN yang keempat, itu pembelian paket internet Telkomsel. Ada dua aktor yang terlibat, yaitu pelanggan dan juga sistem Telkomselnya, teman-teman. Di sini event start atau semuanya dimulai. Kita sebagai user akan pilih paket internet di aplikasi My Telkomsel atau di nomor operatornya, teman-teman, di bintang 363 pagar. Setelah itu lanjut ke cek saldo atau ketersediaan paket. Kalau kita belinya di My Telkomsel itu via ya saldo lah pokoknya teman-teman. Kalau via nomor Telkomsel berarti kita bisa pakai pulsa juga di situ. Nah, di sini jika saldo cukup, nah saldo kita akan otomatis terpotong dan akan memulai proses aktivasi internet. Setelah itu kita akan mendapat notifikasi dari SMS bahwa semuanya telah berhasil. Dan kita akan menerima SMS bahwa semuanya telah terkonfirmasi dan juga eventnya selesai teman-teman. Jika saldonya tidak cukup atau pulsanya tidak cukup, kita akan mendapatkan notifikasi bahwa saldo Anda kurang atau pulsa Anda tidak cukup. Silahkan top up terlebih dahulu. Setelah itu eventnya selesai, end event. Lanjut ke alur yang kelima, yaitu pembelian paket via My Telkomsel. Nah, ini pembelian paket internet ya teman-teman. Di sini ada 3 aktor yang terlibat, di mana ada pelanggan, payment gateway, dan juga My Telkomsel. Di sini ada start event. Setelah itu kita diarahkan untuk memilih paket internet. Jadi ada icon di My Telkomsel itu kita pencet seperti icon paket data. Nah, setelah itu kita pencet teman-teman. Habis itu kita klik, kita mau milih paket yang mana. Nah, kalau kita udah nemu nih, kita mau beli paket yang mana, entah yang 5 GB, 10 GB, kita lanjut ke payment atau kita lanjut ke memilih metode pembayaran. Nah, habis itu pembayarannya diproses. Jika pembayaran berhasil, injeksi kuota ke nomor pelanggan. Nah, berarti ini jika pembayarannya sukses, kuota akan langsung masuk ke nomor kita, teman-teman. Dan juga menampilkan resi dari SMS notifikasi. Setelah itu ada pesan bahwa paket internet kita telah aktif. Setelah itu event selesai. Jika pembayaran tidak sukses, maka akan menampilkan pesan error teman-teman di sini. Dan setelah itu eventnya selesai. Jadi selanjutnya ada nomor 6 ini ada tentang proses penukaran poin Telkomsel via aplikasi My Telkomsel. Nah, jadi di sini ada 2 aktor, yaitu yang pertama adalah pelanggan dan yang kedua adalah sistem Telkomsel. Nah, jadi prosesnya pertama-tama dia start, yaitu sistem menuju kepada pelanggan membuka aplikasi My Telkomsel yang sudah terinstall. Lalu di sini ada jalur lines menunjukkan ke sistem Telkomsel, yaitu cek poin My Telkomsel. Nah, lalu di sini ada gateway. Jika poinnya cukup, berarti berhasil ditukarkan. Lalu sistem kirim SMS berhasil dan pelanggan menerima SMS dari sistem tersebut, yaitu terima SMS tentang konfirmasi. Setelah itu berhasil.
Jika gagal, maka maka dia akan mengirim notifikasi yaitu saldo tidak mencukupi atau saldo tidak cukup, lalu N. Nah, selanjutnya ada yang ketujuh, proses penagihan pasca bayar. Nah, di sini ada tiga aktor. Yang pertama adalah pelanggan, kedua sistem OSS atau provisioning, yang ketiga adalah sistem billing. Nah, jadi jadi awal mulainya itu adalah dari sistem billingnya dulu. Nah, jadi dia itu start yaitu jatuh tempo pembayaran, lalu cek status pembayaran. Nah, di sini bertemu juga dengan gateway lagi. Jika dia sudah bayar, maka yaitu prosesnya selesai jika sudah bayar. Kalau misalnya jika dia belum bayar, maka sistem akan mengirim notifikasi pengingat baik dari via SMS maupun via email. Lalu di sini sistem juga mengirim perintah isolasi ke OSS atau provisioningnya. Lalu sistem provisioningnya itu mengeksekusi isolasi layanan atau soft block. Lalu sistem mengupdate status pelanggan yaitu isolir atau terisolir. Lalu sistem mengirim pelanggan menerima notifikasi isolasi. Setelah itu N layanan sudah terisolasi. Lalu di sini yang ke-8 adalah proses pembayaran tagihan atau postpaid atau IndiHome. Jadi di sini ada 3 aktor, yaitu pelanggan, sistem Telkomsel, dan bank atau payment gateway. Nah, jadi di sini dimulai dari pelanggan, yaitu start pelanggan menerima tagihan notifikasi. Setelah itu pelanggan memilih metode pembayaran. Nah, selanjutnya pelanggan menginput nomor pelanggan atau ID. Setelah itu sistem Telkomsel menunjukkan validasi dan inquiry tagihan. Setelah itu konfirmasi dan bayar. Lalu setelah itu lines menunjukkan kepada payment gateway proses transaksi keuangan, ya. Lalu di sini prosesnya langsung end. Nah, di sini ada gateway juga. Jika berhasil, maka proses sistem memproses update status pembayaran. Lalu sistem dari Telkomsel ini mengirim bukti pembayaran. Setelah itu selesai. Jika andai katanya dia gagal, maka sistem akan kembali ke memilih metode pembayaran, ya, dan selesai. Saya akan menjelaskan alur BPMN tentang pelaksanaan kampanye promosi yang dimana ada aktor utamanya, 3 aktor utama yang pertama ada data analisis atau CVM, dan aktor kedua adalah sistem campaign management, dan sistem ketiga adalah pelanggan. Di sini mulai dari tim data analisis, di sini akan melakukan start lalu menganalisis segmen perilaku pelanggan menggunakan data atau voice. Dilanjut dengan membuat desain penawaran promo yang dipersonalisasi. Lanjut yang ketiga ada menentukan kriteria target pelanggan. Lanjut ke aktor yang kedua yaitu sistem campaign management. Di sini dari aktor pertama turun ke aktor kedua yang dimana memasukkan data promo ke dalam sistem campaign management. Lanjut mengirim pesanan penawaran SMS atau notifikasi aplikasi ke target pelanggan. Nah, dari sistem campaign management turun ke pelanggan, dan pelanggan di sini menerima pesan penawaran promosi. Di sini ada gateway atau keputusan apakah pelanggan tertarik membeli. Jika tidak, di sini akan berhenti atau tidak, ditandai dengan N text.
atau proses selesai. Jika ya, di sini si pelanggan akan melakukan pembelian atau aktivasi paket promo, lalu si pelanggan dari pool pelanggan naik ke sistem camp management, mengaktifkan paket promo dan mengirim notifikasi sukses. Lalu dari poolnya sistem turun ke pelanggan. Nah, si pelanggan akan menerima notifikasi sukses dan end program. Nah, dari sini pelanggan juga bisa dari menerima notifikasi sukses akan naik ke sistem data analis. Dan di sini melakukan evaluasi performa atau konferensi kampanye, dan di sini proses selesai. Lanjut, di sini ada pemasangan layanan enterprise B2B atau B2B. Di sini ada 4 aktor yang dimana ada pelanggan, enterprise, dan akun manajemen, order manajemen, dan tim teknisi atau proofreading. Di sini mulai dari pelanggan, dari pool pertama, start, mengajukan permintaan layanan Aslenet, turun ke akun manajer, yang dimana di sini akan melakukan presentasi dan penawaran harga. Lanjut, di sini naik ke pelanggan. Di pelanggan ada simbol gateway yang dimana apakah setuju dengan penawaran. Jika ya, di sini menandatangani kontrak pelangganan atau PKS. Lanjut, di sini akan turun ke akun manajer yang mana menginput data order di sistem. Terus dari akun manajer akan turun ke order manajemen yang mana akan memvalidasi kelengkapan dokumen. Lanjut, akan turun juga ke tim teknisi yang akan melakukan feasibility study atau survei. Nah, dari survei ini akan terdapat gateway apakah jaringan tersedia. Jika tidak, akan menginfokan pembatalan. Di sini program akan selesai. Lanjut ke sini, jika tim teknisi ya akan melakukan penarikan kabel optik fiber, lalu lanjut memasangkan dan mengkonfigurasi perangkat atau routernya, melakukan QNA, tes ping dan bandwidth. Di sini akan naik ke pelanggan, mendampingi testing jaringan. Lanjut, turun lagi ke tim teknisi yang menerbitkan berita acara BAS atau bisa dibilang BAS. Lanjut, dari teknisi akan naik lagi kita ke pelanggan yang mendatangi BAS, turun ke order manajemen yang dimana menerima BAS dan mengaktifkan layanan di sistem. Di sini lanjut mengaktifkan billing tagihan pelanggan dan selesai. Di sini ada logo Entex. Nah, tadi saya lupa. Di sini dari kita melakukan presentasi dan penawaran harga, di sini akan kita naik ke gateway apakah setuju dengan penawaran harga. Nah, jika tidak, akan menginfokan pembatalan. Nah, habis dari pembatalan ini proses alur selesai. Ya, setelah alur BPMN tadi, di sini saya akan menjelaskan justifikasi biaya dan efisiensi waktu. Investasi dalam BPMN ini menghasilkan manfaat finansial dan operasional yang signifikan bagi PT Telkom Indonesia dan PT Telkomsel. Dan ini juga mendorong pertumbuhan berkelanjutan dan keunggulan yang sangat kompetitif. Dan di sini ada 5 keunggulan justifikasi biaya itu. Yang pertama adalah pengambilan investasi atau ROI, yaitu optimasi proses secara langsung dan menghasilkan efisiensi dan juga mengurangi biaya dan menghasilkan ROI yang jelas. Yang kedua adalah peningkatan produktivitas, yaitu alur kerja yang jelas dan otomatisasi memungkinkan karyawan ini berfokus pada inovasi dan tugas yang bernilai tinggi. Dan yang ketiga adalah keunggulan jangka panjang,
yaitu membangun suatu fondasi untuk adaptasi yang cepat terhadap pasar dan inovasi layanan yang berkelanjutan. Keempat adalah reduksi biaya operasional, yaitu mengeliminasi pemborosan dan otomatisasi tugas berulang untuk memangkas pengeluaran operasional, ya. Dan kelima adalah percepatan waktu proses, yaitu standarisasi dan optimalisasi dapat mengurangi waktu siklus layanan dan dari awal hingga penyelesaian. Ya, selanjutnya ada tabel justifikasi biaya pada proses bisnis PT Telkomsel. Nah, jadi di sini ada 10 proses bisnis utama PT Telkomsel. Nah, ini ada estimasi biayanya. Jadi kalau misalnya kita hitung total seluruh biaya keseluruhan dari 10 proses bisnis utama PT Telkomsel itu sekitar 2 miliar, 135 juta per tahunnya. Selanjutnya ada kesimpulannya. Jadi kesimpulan dari dampak BPMN tersebut adalah pemodelan proses yang terstandarisasi dan juga mempercepat analisis dan mengurangi pengerjaan yang berulang dan juga mendukung inisiatif dan otomatisasi. Nah, rekomendasinya itu adalah mengadopsi alat BPMN dan memberikan pelatihan yang terarah serta lakukan pilot pada proses yang berdampak tinggi untuk dukungan media sosial dan optimasi jaringan. Jika ada masukan ataupun pertanyaan, silakan hubungi tim kami untuk mendapatkan file BPMN yang lengkap dan materi sumber dari kelompok kami. Sekian, kalau misalnya dari kelompok kami ini masih banyak yang salah, saya maupun rekan-rekan saya meminta maaf jika ada kesalahan dan tutur kata yang memang kurang enak, dan pembawa bicaraannya juga masih berlibet, ya mohon maaf sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.